lali dorong on cam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kalian semua bisa on cam ya, biar Bapak bisa melihat wajah-wajah kalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengirimi link absen di grup WA. Nanti sekalian silahkan absen di grup WA ya. Terus untuk mengawali pembelajaran hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mbak Kiki mungkin. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Kiki. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Di mana pembelajaran hari ini ada 6 tujuan pembelajaran. Di mana hari ini kita akan membahas 3 pembelajaran dan 3-nya akan Bapak akan jelaskan di minggu depan. Nah, 3 tujuan pembelajaran hari ini itu diantaranya seperti pengertian, manfaat, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, terus nanti akan ada tugas yang akan Bapak share ke kalian untuk mengukur kemampuan kalian. Kemudian nanti ada diskusi kelompok juga, di mana Bapak akan memberikan soal cerita, lalu kalian akan mengidentifikasinya. Nah, dari sini Bapak ingin bertanya, pembelajaran hari ini kan kerjasama ekonomi internasional. Mungkin kalian udah tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional atau kerjasama itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Oke, Belum, Pak. ya, terima kasih. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting. Di antaranya, kita mengetahui bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia, oleh negara kita sendiri. Terus yang kedua itu mengetahui negara mana saja yang bekerjasama dengan Indonesia. Terus kerjasama ekonomi internasional ini juga akan keluar di ujian, seperti ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, dan ujian nasional. Terus tanpa kita sadari, kerjasama itu sudah kita rasakan, tapi kita tidak mengetahuinya. Seperti di sekolah, itu ada tugas proyek. Di mana tugas proyek itu terdapat 2-3 kelompok atau 2-3 anggota. Di mana di situ mengharuskan kita harus mengerjakan tugas tersebut sampai selesai. Nah, jadi tujuannya kita bekerja sama itu apa sih? Dari penjelasan Bapak tadi, tujuannya itu agar tugas itu cepat selesai. Seperti itu. Terus mungkin Bapak di sini akan menayangkan PPT, di mana PPT-nya itu kerjasama ekonomi internasional. Next. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya, nanti kalian dengarkan. Dan diperhatikan. Mungkin ini ada kesalahan teknis karena suaranya tidak terdengar. Nanti Bapak akan mengirim linknya ini ke grup kalian.
Mungkin bisa langsung di next saja videonya. Lagi next. Oke, videonya udah selesai ya. Mungkin bisa next. Sudah. Ya, bisa next. Lagi next. Videonya udah diputar tadi. Mungkin bisa next lagi ke slide selanjutnya. Oh ya, Mbak Kiki mungkin bisa di next ya videonya. Sudah selesai. Di enter aja, nggak apa-apa. Enter lagi. Nah, jadi kalian kan tadi udah melihat kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting. Layaknya kita di sekolah, kerjasama itu begitu sangat dibutuhkan dalam menjamin kekompakan antar siswa ataupun yang dilakukan oleh sekolah. Begitu juga dengan negara. Perkembangan dan masa depan negara itu akan menjadi lebih sulit jika kita tidak melakukan kontak dengan negara lain. Tidak ada satu negara yang sanggup menjamin eksistensi kedepannya dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi negara itu butuh untuk mencari solusi. Next. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak lihat, atau perhatikan barang-barang yang ada di rumah. Seperti kulkas, mungkin di rumah kalian ada barang-barang elektronik, bisa disebutkan apa saja? Mbak Kiki mungkin? Ada kipas, Pak. Ya, baik. Terus Mbak Lusvita? Ada TV, Pak. Nah, jadi contoh-contoh yang kalian sebutkan itu merupakan bahan produk bukan buatan Indonesia, melainkan buatan luar negeri. Nah, jadi barang-barang yang diproduksi di negara lain itu dikirimkan oleh di negara Indonesia. Keberadaan barang-barang tersebut berkat adanya kerjasama internasional. Salah satunya seperti kulkas ini yang Bapak tayangkan, di mana kulkas ini merupakan barang impor hasil dari kerjasama Indonesia dengan Jepang. Seperti itu. Bisa next. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu apa sih? Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional yaitu bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk memajukan kerjasama yang saling membantu dan saling menguntungkan melalui kesepakatan dan perjanjian. Jadi dikatakan kerjasama itu bila saling membantu dan melalui adanya perjanjian. Seperti itu. Next. Next. Nah, terus selanjutnya itu mengenai faktor-faktor kerjasama ekonomi internasional. Next. Nah, yang pertama itu adanya kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Jadi perbedaan itu bisa kita buat kerjasama dengan negara lain. Yang pertama itu seperti perbedaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang dimiliki negara itu berbeda, baik itu dari segi jumlah maupun segi jenis. Dan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan juga ada yang memiliki sumber daya alam yang tidak melimpah. Sepertinya Indonesia, contohnya seperti Indonesia dengan Arab Saudi.
Di mana di Indonesia bahan bakunya itu banyak, dan di Arab Saudi hasil industrinya banyak. Jadi kedua negara ini bisa melakukan kerjasama untuk saling melengkapi. Next. Terus yang kedua itu perbedaan iklim dan kesuburan tanah, di mana antara suatu negara dengan negara lain itu memiliki perbedaan iklim yang berbeda. Contohnya di Indonesia, itu beriklim tropis, sedangkan di Eropa itu beriklim sedang. Di Indonesia itu dapat ditumbuhi oleh padi, teh, dan kopi. Jadi Indonesia dan Eropa ini bisa melakukan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perbedaan kemampuan IPTEK itu juga bisa dijadikan untuk kerjasama. Contohnya di negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju, di mana di negara-negara maju itu perkembangan IPTEK-nya sudah sangat maju, dan di negara berkembang itu masih belum. Jadi negara maju itu bisa melakukan kerjasama dengan negara berkembang. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, mungkin di daerah kalian itu ada kerjasama berdasarkan adanya perbedaan? Apakah ada kayak perbedaan sumber daya alam? Misalnya di daerah Bapak itu tidak bisa ditumbuhi jeruk, tapi di Malang itu ada. Jadi Trenggalek dengan Malang itu bisa melakukan kerjasama kayak seperti itu. Mungkin di daerah kalian ada juga. Oh, ada, Pak. Oh iya. Kayak contohnya di rumah saya itu kan ini kalau buat sayur-sayuran nggak tumbuh, tapi cenderung ke padi. Terus kerjasama sama di daerah Magetan. Magetan itu penghasil sayuran gitu, Pak. Jadi mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Oh iya, bagus. Contoh yang disebutkan Kiki itu juga merupakan perbedaan sumber daya alam. Mungkin dari tempat kalian ada juga contohnya? Mbak Fitril mungkin? Kalau di daerah saya itu kayak penghasil gula merah gitu loh, Kak. Tapi setahu saya itu kayak didistribusikan ke kota-kota gitu. Tapi saya nggak tahu itu maksudnya melakukan kerjasama itu sama kota apa aja gitu, Pak. Oh gitu ya, baik. Jawaban dari contoh dari Mbak Fitril juga sudah bagus. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya itu karena adanya kesamaan. Next. Nah, yang pertama itu kesamaan sumber daya alam. Jadi, kesamaan sumber daya alam itu juga kita bisa bentuk untuk kerjasama. Seperti negara-negara yang ada di OPEC. Negara OPEC itu merupakan penghasil minyak bumi. OPEC itu, kalian tahu nggak singkatannya dari OPEC itu apa? Mungkin Mbak Ika mau menjawab. OPEC Belum tahu, Pak. Oke, jadi OPEC yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi negara-negara penghasil minyak bumi. Next. Nah, yang kedua itu kesamaan keadaan wilayah atau geografis, di mana kesamaan negara suatu negara itu juga bisa diadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah, seperti negara-negara yang ada di ASEAN atau di Asia Tenggara. Itu kondisi geografisnya sama, jadi bisa dilakukan kerjasama. Terus yaitu kesamaan ideologi, di mana kesamaan ideologi itu dapat kita jadikan kerjasama juga untuk mendorong adanya kerjasama. Contohnya itu di negara-negara NATO, negara yang ada di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Nah, NATO sendiri itu singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Next. Terus selanjutnya itu kesamaan agama. Nah, adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung, seperti kelompok OKI atau Organisasi Konferensi Islam, seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak tentang
perbedaan kesamaan dan adanya perbedaan masih ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Oke, kalau misalnya yang belum ada bisa next. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Next. Nah, tujuan kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan, di mana bagi negara yang memiliki kelebihan suatu barang itu akan menjual barangnya ke negara yang memiliki kekurangan barang. Terus yang kedua itu memperluas lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama ekonomi ini membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Dengan ketercukupan tersebut akan menimbulkan produksi yang berjalan, sehingga menimbulkan proyek-proyek baru. Dan yang ketiga itu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, di mana dengan kita melakukan ekspor ini, barang yang berada di luar negeri itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara. Terus yang selanjutnya yaitu memperkuat rasa persahabatan. Dengan kita mengadakan kerjasama ekonomi, itu membuat kita sadar bahwa suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi negara itu saling membutuhkan, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya itu manfaat kerjasama internasional, di mana Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam melaksanakan pembangunan ini, Indonesia tidak bisa membangun sendiri atau membutuhkan bantuan oleh negara lain. Entah itu bantuan berupa modal, sumber-sumber produksi yang tidak dimiliki Indonesia, teknologi, maupun tenaga ahli. Nah, manfaat adanya kerjasama ekonomi itu apa sih? Next. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Next. Yang kedua, negara mendapatkan pajak dari perusahaan asing, di mana negara yang menanamkan modalnya di Indonesia itu, bagi investor asing, itu mengharuskan mendirikan perusahaan sesuai bidang yang didirikan. Nah, dengan mendirikan perusahaan tersebut, negara yang menanamkan modalnya di Indonesia itu akan membangun perusahaan. Nah, perusahaan itu akan dikenakan pajak sehingga menambah pendapatan negara. Terus yang ketiga itu Indonesia mendapatkan transfer teknologi. Yang keempat, Indonesia mampu meningkatkan hasil produksinya, di mana Indonesia itu dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan produksi suatu barang, sehingga harga barang yang diproduksi tersebut bisa menjadi murah karena adanya transfer teknologi dari negara lain. Terus yang terakhir yaitu dapat menghemat devisa negara, di mana devisa negara ini memproduksi barang-barang yang semula diimpor atau kiriman dari luar ke dalam. Karena adanya kerjasama dengan negara maju, Indonesia itu dapat menghemat devisa atau memproduksi barangnya sendiri. Next. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang dibingungkan masalah manfaat dan tujuan? Masih belum, Pak. Oke. Selanjutnya Masih itu belum. Oke, terus selanjutnya itu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Mungkin dari kalian sudah tahu bentuk-bentuk kerjasama yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Mungkin Ika sudah tahu bentuk-bentuknya? Masih belum tahu, Pak. Oke, mungkin Lusvita mungkin sudah tahu? Masih belum tahu, Pak. Oke, bisa next. Nah, jadi bentuk-bentuk kerjasama di Indonesia itu dapat kita golongkan.
Yang pertama berdasarkan letak geografis. Next. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi internasional, di mana kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Contohnya WTO dan PBB. Mungkin dari kalian sudah tahu singkatan dari WTO itu apa? Masih belum, Pak. Oke, jadi WTO itu singkatan dari World Trade Organization, di mana World Trade Organization ini merupakan suatu bentukan organisasi dunia. Terus selanjutnya itu kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara, kawasan Eropa, seperti itu. Contohnya organisasinya seperti ASEAN dan MEE. Mungkin dari kalian ada yang tahu MEE itu apa? Mungkin saudari Kiki? Belum, Pak. Oke, saudara Ika? Belum, Pak. Nah, jadi MEE itu merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Terus selanjutnya itu kerjasama ekonomi antar regional, di mana kerjasama antar regional ini dilakukan oleh negara yang berada di satu kawasan dengan negara yang berada di kawasan lain. Contohnya seperti ASEAN dan MEE itu sendiri. Contohnya sama. Nah, terus next. Nah, selanjutnya itu berdasarkan banyaknya negara. Berdasarkan banyaknya negara, Indonesia itu kerjasama melalui bilateral. Nah, kerjasama bilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia. Next. Selanjutnya Indonesia dengan Cina. Terus yang selanjutnya itu kerjasama ekonomi multilateral. Mungkin dari kalian sudah tahu multilateral itu kerjasama seperti apa? Kalau kita lihat multi itu Banyak, Pak. Sama banyak negara. Nah, betul yang dibilang oleh Mbak Kiki. Jadi kerjasama multilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya yaitu WTO dan OKI. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada yang dibingungkan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau misalnya belum, Bapak di sini akan mengetes kemampuan kalian ya. Bisa next? Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok terdiri dari dua, di mana nanti kelompok satu akan menjelaskan permasalahan yang ada di Arab Saudi dan Indonesia, dan yang kedua yaitu antara Indonesia dengan Australia. Nah, untuk kelompoknya sendiri, kelompok satu itu Bapak akan membaginya Fitril dengan Kiki, dan kelompok dua yaitu Asvita dan Ika. Nah, untuk diskusinya di sini Bapak akan menggunakan WA. Kalian bisa menggunakan WA, dan untuk Meet-nya itu sendiri bisa tetap berjalan. Dan untuk waktunya Bapak akan memberi waktu 5-8 menit. Mungkin kalian bisa langsung mengerjakan. Jadi kelompok satu tadi Vita dan Kiki untuk permasalahan pertama, dan Vita dan Ika itu permasalahan yang kedua. Kalau misalnya ada yang kesulitan ditanya ya. Nah, untuk kelompok satu bagaimana? Ada yang dibingungkan? Untuk Mbak Kiki sama Mbak Fitril? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. ya. Oke. Jadi di permasalahan satu itu kalian harus mencari faktor apa saja yang menyebabkan kerjasama. Seperti itu.
Untuk kelompok 2 bagaimana Mbak Lusvita dan Mbak Ika? Ada yang Masih belum, Mbak. Oke, masih belum ya. Bapak di sini akan menjelaskan sedikit lagi. Jadi untuk permasalahan kedua ini, kalian harus mencari permasalahan apa saja yang dihadapi oleh dua negara. Terus penyebabnya itu apa? Dan untuk kerugiannya itu yang dirugikan itu apa saja bisa disebutkan. Baik, waktunya kurang 3 menit ya. Baik, waktunya kurang 1 menit ya. Gimana? Apakah ada yang sudah selesai? Kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah selesai ya kelompok 1 dan kelompok 2? Halo, kelompok 1, kelompok 2? Sudah, Pak. Ya, Oke. Pak. Baik, untuk kelompok 1 mungkin bisa memaparkan hasilnya mengenai Arab Saudi dan Indonesia. Mbak Saya Kiki, Pak dari kelompok 1. ya baik. Nah, dari berita tersebut itu faktor yang menyebabkan adanya kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi itu ada teknologi, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di berita itu dijelaskan adanya perbedaan yang di sistem persenjataan sama pelatihan khusus militer. Itu Pak dari saya. Mungkin Fitri mau menambahkan. Ya, untuk Mbak Fitril gimana? Iya Pak, jadi si kenapa kerjasama itu karena di Arab Saudi itu kayak sudah memiliki teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan, begitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah jawabannya sama atau beda? Mbak Ika dan Mbak Lusvita? Iya, Pak, sama. Oke, baik. Di sini Bapak akan menekankan ya. Jadi untuk permasalahan pertama itu perbedaannya ada 2. Pertama, sumber daya alam dan iptek. Yang disebutkan Mbak Kiki dan Mbak Fitri itu sudah bagus. Nah, tapi yang mendasari itu ada lagi, itu sumber daya alam. Kenapa? Karena Indonesia masih belum memiliki penelitian dan transfer teknologi di bidang itu. Dan pelatihan khusus militer. Dan dalam sumber daya alam itu, dalam penanganan bencana, Indonesia itu masih kurang. Jadi kedua negara ini bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Seperti itu. Terus untuk pemaparan permasalahan kedua, untuk kelompok 2 bagaimana? Mungkin Mbak Kiki atau Mbak Ika atau Mbak Vita bisa memaparkan. Iya, Pak. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nah, menurut hasil diskusi kami, permasalahan yang melatar belakangi berita tersebut yaitu PM Australia Tony Abbott yang menyatakan tidak akan meminta maaf atas skandal penyadapan terhadap HP Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan Australia pada Agustus 2009. Nah, Ya, untuk yang pertanyaan yang kedua mengenai kerugian, itu dari permasalahan yang ada, kerugian yang dihadapi oleh kedua negara itu yaitu akan berdampak pada pemutusan perdagangan. Begitu, Pak. ya, baik. Bagus jawabannya dari kelompok 2, Mbak Ika dan Mbak Vita. Mungkin kelompok 1 bagaimana untuk permasalahan kedua? Jawabannya sama atau berbeda? Sama Pak jawabannya. Oke. Jadi Bapak di Sama sini Pak. ya. Jadi Bapak di sini akan meluruskan lagi ya. Jawaban kalian itu udah benar. Yang pertama itu
bahwa Perdana Menteri Australia itu tidak meminta maaf atas penyadapan HP Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden kita pada tahun 2009. Dan permasalahannya itu akan berdampak pada pemutusan perdagangan. Akibatnya, komoditas yang diimpor Indonesia dan Australia itu akan terhenti, seperti ternak dan daging sapi. Susu, buah-buahan juga akan terputus. Sedangkan Australia akan kerugian atas impor akan barang tambang dari Indonesia. Selain itu akan berdampak pada bidang-bidang yang lain, seperti investasi, kerjasama teknologi, dan masih banyak lagi. Baik, dari permasalahan di sini masih ada yang dibingungkan? Mbak Kiki atau Mbak Ika, gimana? Mbak Vita atau Mbak Fitril? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Belum ada yang dibingungkan. Oke, baik. Bapak di sini mau bertanya, untuk diskusi hari ini bagaimana? Kan kita kan sudah ada permasalahan tuh, terus kita selesaikan. Nah, menurut kalian bagaimana diskusi hari ini mengenai permasalahan yang Bapak kasih? Apakah nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan dikasih diskusi kelompok lagi atau diskusi individu? Mungkin bisa dikasih diskusi lagi, Pak. Jadi kita bisa bertukar pendapat dengan teman. Oke, jadi untuk pembelajaran selanjutnya akan melakukan diskusi kayak gini lagi ya. Oke, Iya, terima kasih. Pak. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan, terus Bapak juga sudah memberikan permasalahan juga. Nah, di sini Bapak akan merangkum atas pembelajaran hari ini. Mungkin dari kalian ingin merangkum Mbak Vita, Mbak Ika, Mbak Fitra, atau Mbak Kiki. Tidak semua nggak apa-apa, mungkin hanya beberapa juga nggak apa-apa. Atau Mbak Kiki mau menyampaikan rangkumannya? Belum, Pak. Sebentar. Oke, mungkin Mbak Fitril mau menyampaikan pendapatnya tentang rangkuman. Nggak semua nggak apa-apa kok, sedikit aja. Atau Mbak Ika atau Mbak Lusvita, bagaimana? Mungkin saya, Pak. Oh iya, Mbak Fitril, silakan. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu kayak kerjasama ataupun hubungan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh antar negara. Nah, itu faktornya bisa karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun teknologi. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Fitril, rangkumannya sudah bagus, tapi masih kurang. Mungkin yang lain mau menambahkan? Mbak Ika, atau Mbak Vita, atau Mbak Kiki, mau menambahkan? Saya coba menambahkan ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Adanya kerjasama itu karena ada beberapa kesamaan, seperti kesamaan ideologi dan kesamaan agama. Terus bentuk-bentuk kerjasama itu ada dua, seperti kerjasama bilateral dan multilateral. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Mungkin Mbak Ika atau Mbak Vita mau menambahkan lagi dari jawaban dari Mbak Kiki dan Mbak Fitril. Sudah, Pak, sama. Oke, jadi di sini Bapak akan merangkum ya atas pembelajaran hari ini. Di mana pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui apa itu kerjasama ekonomi internasional. Di mana kerjasama ekonomi internasional itu harus menghubungkan dua negara yang saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menguntungkan melalui perjanjian atau melalui kesepakatan. Nah, dan untuk faktor-faktornya itu sendiri sudah ada dua, yang disebutkan Mbak Kiki itu sudah bagus, adanya persamaan dan adanya perbedaan. Adanya perbedaan itu seperti SDA, iklim, kesuburan tanah, dan iptek. Dan untuk kesamaannya sendiri itu
ada sumber daya alam, kesamaan wilayah atau geografis, ideologi, dan agama. Dan untuk manfaatnya itu sendiri, yang kita dapat, yang pertama, lapangan pekerjaan itu akan semakin banyak. Negara mendapatkan pajak dari perusahaan. Indonesia memperoleh transfer teknologi dari negara lain. Terus meningkatkan efisiensi dan melakukan produksi barang sendiri. Terus yang keempat yaitu menghemat devisa atau menambah pendapatan Indonesia. Nah, dan untuk bentuk-bentuk kerjasamanya itu sendiri ada dua, yang disebutkan Mbak Kiki tadi sudah benar, yang disebutkan Mbak Kiki itu berdasarkan banyaknya negara peserta. Ada dua, yang pertama itu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Terus yang berdasarkan letak geografisnya itu ada tiga. Yang pertama kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi regional, dan kerjasama antar regional. Nah, di sini Bapak ingin bertanya lagi nih, menurut kalian pembelajaran hari ini, mulai dari pembukaan sampai hampir menutup ini bagaimana? Apakah sudah baik atau masih kurang? Mungkin mau menyampaikan pendapat? Mbak Ika, Mbak Vita, Mbak Kiki, atau Mbak Fitril? Sudah baik, Pak. Oke, terima kasih. Dari yang lain, apakah mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Sudah baik, Pak. Terus tadi diskusinya itu juga langsung studi kasus kayak gitu. Jadi nggak apa soal-soal hafalan gitu loh, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Kiki, Mbak Ika, Mbak Fitril, dan Mbak Lisvita. Nah, jadi di sini Bapak akan mengetes kemampuan kalian setelah mendengarkan penjelasan Bapak, di mana nanti Bapak akan mengirimkan tugas kepada kalian. Bapak akan mengirim tugas tersebut di WA Group. Nah, nanti kalian akan mengumpulkannya juga di WA Group. Maksimalnya batas waktu jam 12 malam ya, Bapak tunggu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran 3-6. Untuk pembelajaran hari ini, sekian. Terima kasih. Mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas bisa memimpin berdoa lagi, Mbak Kiki. Iya, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Kiki dan teman-teman yang lainnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika Bapak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.